Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Apa kabar pagi Anda kali ini? Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan, bahagia selalu bersama dengan keluarga, atau bahkan saat ini kesibukan sudah dimulai keluarga Fas ya. Seperti biasa keluarga Fas, di hari Kamis ini kita ada dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, dan sudah hadir bersama dengan kita kali ini bersama dengan Dr. Wildan, spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Tema kita adalah radang paru-paru keluarga Fas ya. Anda tentunya bisa simak dari 90.1 Fas FM Magelang atau live streamingnya langsung bisa download aplikasi Sufana atau juga Noise pastinya. Kita sapa dulu Dr. Wildan yang sudah hadir bersama dengan Nisa kali ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak. Sehat dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sibuk dengan pasien ini dokter ya? Iya. Pagi sore, kadang sore. pulang malam. Pulang malam ini ya, Bang Toyib kalau gitu Iya. dokter ya. Baik, dan untuk Anda keluarga Fas, tema kita kalian adalah tentang radang paru-paru bersama dengan Dr. Wildan, spesialis paru. Nah, ini radang paru-paru. Sebetulnya masyarakat umum sudah sering mendengar istilah radang paru-paru ini dokter. Tapi radang paru-paru ini seperti apa dokter sebetulnya? Ya kalau untuk dari definisi sendiri, pneumonia atau peradangan yang disebabkan atau infeksi yang disebabkan oleh suatu mikroorganisme, bisa itu bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Kalau misalnya pada bakteri, kalau yang lebih spesifik, kalau per definisi itu biasanya dipisahkan nanti TBC sendiri, pneumonia sendiri. Soalnya TBC kan spesifik dia, karena disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau sebenarnya sih peradangan sama, TBC itu juga sama peradangan pada paru-paru juga. Tapi kalau untuk biasanya dipisahkan antara pneumonia biasa dengan pneumonia karena TBC gitu. Bisa juga disebabkan tadi sudah saya sebutkan oleh virus. Kalau kita ingat sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu yang sempat mewabah di mana-mana dokter. Di mana-mana sampai sini juga mungkin dulu COVID ya itu. COVID itu peradangan paru yang disebabkan oleh virus. Gitu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasan di awal. Dan untuk Anda keluarga Fas, nanti yang mau bertanya jawab dengan Dr. Wildan, Anda juga bisa sampaikan di 0815-7870-9640-nya. Jadi radang paru-paru ini banyak jenisnya dokter? Banyak. Kalau misalnya itu tadi menurut penyebabnya, baik itu bakteri, virus maupun jamur. Bisa juga kalau misalnya menurut lokasi di mana itu mengenai bagian parenkim paru, misalnya bagian agak banyak sebutnya bronchopneumonia atau lebih sedikit sebutnya mungkin pneumonia lobaris kayak gitu. Bisa juga definisinya menurut didapatnya dari mana. Biasanya kalau pneumonia yang didapatkan dari non rumah sakit biasanya namanya pneumonia komunitas. Kalau didapat dari rumah sakit biasanya itu namanya pneumonia nosokomial atau HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Jadi pada pasien-pasien yang dirawat lebih dari 2 hari, lalu pada saat masuk dia tidak ada sesak, nggak batuk, terus lebih dari 2 hari kok tiba-tiba sesek, batuk, nah itu biasanya kena kuman yang ada di rumah sakit. Jadi memang rumah sakit itu
banyak kumannya. Jadi kalau yang nggak penting-penting banget mau jenguk ya sudah jenguk seperlunya. Apalagi kalau anak kecil memang peraturannya anak kecil nggak Tidak boleh boleh, dokter, ke ya. rumah sakit. Ya itu karena memang ada yang namanya hospital acquired pneumonia gitu. Baik, terima kasih dokter. Tadi sudah dijelaskan apa itu radang paru-paru dan juga beberapa jenis-jenisnya, sebabnya juga gejalanya. Ini seperti apa dokter radang paru-paru ini? Ya, gejalanya biasanya flu-like syndrome, batuk, terus badannya pegel-pegel, lalu kemudian disertai dengan sesak nafas. Lalu kalau nanti masuk rumah sakit, terus di foto ronsen, di gambaran foto ronsennya itu ada bercak putih-putih. Nah itu biasanya mengarahnya ke itu radang paru-paru, pneumonia. Tapi perlu diingat kalau pneumonia ini nggak serta-merta orang sehat itu gampang kena pneumonia atau radang paru ini. Memang di situ ada faktor resiko. Misalnya orang yang stroke, tirah baring lama, tiduran terus. Nah itu resiko untuk terkena pneumonia besar. Lalu misalnya sakit gula itu diabetes mellitus itu juga resiko untuk terkena pneumonia juga bisa. Lalu sakit apa ya, HIV AIDS. Jadi kan HIV AIDS itu kan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau di mana kalau CD4-nya itu udah jauh menurun, itu sudah sakit infeksi apapun bisa masuk, termasuk pneumonia maupun TBC seperti itu. Jadi kalau misalnya sehat, masih muda, insya Allah kalau misalnya dengan pola hidup sehat, bersih, makanan sehat yang seimbang, bergizi, tidak merokok, nah itu dia. Ini padahal masyarakat kita sering ini dokter ya. Iya, nah itu bisa jadi bisa untuk suatu pencegahan untuk terjadinya pneumonia. Jadi kalau misalnya memang kita sehat-sehat aja, insya Allah memang untuk risiko terkena pneumonia itu sangat kecil. Kecuali memang waktu pas zaman COVID itu zaman pandemi. Itu memang beda ya ceritanya. Memang dia mempunyai suatu mekanisme khusus si virusnya itu. Jadi orang sehat pun bisa sampai kena pneumonia pun bisa gitu. Baik. Nah, ini kalau beberapa tahun lalu COVID-19 melanda tidak hanya di negara kita ini dokter ya. Sampai dengan saat ini sebetulnya COVID ini masih ada tidak sih dokter? Kalau ditanya sebenarnya COVID ini masih ada apa enggak? Mungkin karena memang dia si virus itu kan terus bermutasi ya. Jadi kalau misalnya ditanya ada apa enggak ya mungkin masih ada. Tapi karena memang sistem layanan untuk SOP di rumah sakit itu sekarang sudah hampir tidak ada pemeriksaan COVID ya, jadi kita udah nggak nemuin yang namanya COVID gitu. Dan lagi pula kan hampir semua masyarakat sudah vaksin, jadi mungkin kekebalannya juga sudah mulai bisa melindungi masyarakat dari yang namanya COVID gitu. Jadi angkanya udah hampir nggak ada ya. Sudah tidak ada dokter ya. Berganti dengan adanya radang paru-paru ini. Sebenarnya bukan berganti ya. Sebenarnya radang paru ya sebenarnya udah ada dari dulu. Tapi karena kemarin sempat ada COVID, jadi istilahnya jadi ngetren lagi gitu. Jadi lebih ngetren ini si pneumoninya itu gitu.
Baik, terima kasih dokter. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung bersama dengan Dr. Wildan, spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, Anda bisa bergabung di 0815 7870 9640-nya. Dan kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Terima kasih keluarga Fas, kembali lagi Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton bersama dengan Dr. Wildan, spesialis paru. Dan untuk Anda yang mau bergabung silakan manfaatkan di 0815 7870 9640-nya. Kita kembali lagi ke Dr. Wildan dengan tema radang paru-paru yang memang beberapa waktu ini sudah kembali lagi ngetren setelah COVID-19 ini sudah berakhir masanya ya. Dan semoga juga keluarga Fas diberikan kesehatan selalu. Tadi Dr. Wildan juga sudah menyinggung bahwasanya pola hidup sehat, gaya hidup yang sehat ini juga harus tetap dijalankan. Atau bahkan kalau mau menjenguk ke RS, sebetulnya rumah sakit ini memang tidak diperuntukkan untuk anak di bawah umur atau anak-anak untuk bisa datang ke rumah sakit. Jadi kalau nggak penting-penting banget ini dokter ya. Nah, pola hidup sehat ini yang seperti apa yang harus dilakukan keluarga Fas di rumah dokter? Ya, kalau untuk pencegahan pneumonia atau radang paru-paru atau secara keseluruhan, baik apapun yang pola hidup bersih sehat, jadi jangan lupa cuci tangan sebelum makan atau kalau dari luar cuci tangan, lalu makanan yang sehat dokter, bergizi, seimbang, pengolahannya juga baik dan benar. Lalu misalnya pengolahannya dengan baik dan benar, kadang-kadang kalau misalnya minyak pun kalau minyaknya kalau misalnya udah dipakai 2-3 kali goreng udah berubah warna, mungkin udah dibuang aja gitu ya. Jadi soalnya itu kan jadi padahal satu kebiasaan para mama ini dokter. Jadi kadang-kadang si minyaknya itu kan berubah dari minyaknya yang tidak jenuh berubah jadi jenuh, jadi menimbulkan banyak banget penyakit gitu. Lalu yang seimbang, jadi seimbang, ada karbohidratnya, ada lauknya, baik itu kalau di sini mungkin orang Jawa bilang iwa ya, iwa. Kalau dulu bilangnya iwa itu saya pikir ikan, ternyata iwa itu lauk. Jadi kalau ada lauknya, baik itu tahu tempe boleh, telur boleh, daging boleh, ayam boleh, pokoknya protein kalau bisa di ganti-ganti ya, di rotasi ya. Terus harus ada sayurnya, jadi nggak karena memang lapar banget jadi nasinya yang kebanyakan, jadi harus seimbang, nasinya ya secukupnya. Biasanya sih kalau berat badan normal tuh biasanya antara 150 sampai 200 gram ya. Jadi sekitar 1,5 centong sudah cukup, nggak usah sampai 1 piring penuh gitu. Jadi si porsinya tuh seimbang, gizinya ada, terus seimbang, pengolahannya yang baik dan benar gitu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Tadi juga beberapa pencegahan yang dilakukan ketika ada radang paru-paru. Nah, pengobatan untuk radang paru-paru ini berapa lama biasanya dokter? Oh ya, kalau misalnya memang sudah terdiagnosis suatu pneumonia, biasanya yang kita bicarakan ini kan pneumonia yang sifatnya akut ya. Kalau yang tadi sudah kita singgung seperti TBC itu kan dia beda ya, bakterinya spesifik, dia bakterinya TBC, dia prosesnya lama, kronis, pengobatannya juga lama. Nah kalau misalnya yang ini kan dia kejadiannya cepat ya, jadi akut cepat, masa inkubasinya juga beberapa hari sampai mingguan. Pengobatannya biasanya dirawat inap
kalau misalnya memang berat, kalau misalnya memang ringan, bisa dirawat jalan dengan antibiotik, bisa 3 sampai 7 hari dengan pemberian antibiotik, baik itu tablet Ya. maupun diinfus lewat intravena, lewat pembuluh darah gitu. Jadi pengobatannya ya biasanya kalau dapat antibiotik harus sampai tuntas, minimal 3-4 sampai seminggu lah. Kalau jangan baru minum antibiotik sekali 2 kali terus Iya. ngerasa enakan terus jadi berhenti. Jangan, takutnya nanti antibiotiknya di abuse. Abuse itu penyalahgunaan antibiotik. Iya. Jadi nanti kedepannya akan terjadi resistensi antibiotik karena itu penggunaannya yang kurang tepat gitu. Jadi harusnya si kumannya itu dibunuh oleh dengan kadar antibiotik yang sudah ditetapkan, misalnya 7 hari masuk terus, nah dia baru 3 hari si kumannya itu baru sempoyongan dikit, belum mati tuh, tapi badan udah ngerasa enak tuh. Terus nanti kalau misalnya sakit lagi si kumannya udah berkoloni lebih banyak, udah lebih kuat dia, kalau dikasih lagi dia udah bisa nangkal si antibiotik yang tadi baru cuman 1-2 hari gitu jadinya. Baik, terima kasih ya dokter untuk penjelasannya. Tadi yang dilakukan pengobatan radang paru-paru. Nah dokter, dari radang paru-paru, kalau kita misalnya kan batuk, harusnya batuk yang lebih dari 3 hari, 4 hari sudah minum obat atau istilahnya obat di warung ini dokter ya. Kapan ini dokter kita harus waspada atau langsung periksa ke rumah sakit atau ke puskesmas ini dokter ketika batuk itu menyerang? Kalau misalnya indikatornya batuk, batuk kalau misalnya dia sudah lebih dari 4-5 hari terus kita sudah ke puskesmas, sudah dapat antibiotik, lalu nanti kalau udah masuk 2 minggu masih batuk, 3 minggu masih batuk, nanti biasanya dari puskesmas akan ngerujuk tuh ke rumah sakit untuk dilihat apakah ini ada kecenderungan ke arah TBC. Kalau pneumonia biasanya kalau udah lebih dari berhari-hari, biasanya kalau menjadi perburukan dia tambah sesek. Tapi kalau misalnya batuk kan banyak disebabkan oleh banyak faktor ya. Baik itu infeksi bisa, alergi bisa, debu bisa, macam-macam. Kalau kita indikatornya batuk, terus sekarang kita bicara pneumonia. Nah ini kalau udah lebih dari 2-3 minggu, ini kita udah berpikirnya ke arah TBC. Ini batuk terus tapi nggak sesek. Oh mungkin bisa jadi ke arah TBC. Nanti dari puskesmas atau dari klinik biasanya merujuk ke rumah sakit untuk di ronsen. Lalu nanti kalau misalnya di ronsen ada tanda-tanda ke arah TBC, nanti dari dokternya, dari dokter parunya, nanti biasanya akan menyarankan untuk pemeriksaan dahak. Nanti dilihat dahaknya ada nggak kuman TBC-nya gitu. Baik, jadi ciri-ciri seseorang yang terkena TBC dan radang paru-paru ini kan beda dokter ya. Kalau TBC ini cenderungnya apa bisa tampak dokter? Bisa, jelas. Kalau TBC ini kan prosesnya lebih lama ya dibandingkan pneumonia yang tadi ya. Dan biasanya TBC itu lebih menyerang ke siapapun. Kalau tadi pneumonia yang biasa, bukan pneumonia karena TBC, pneumonia biasa, pneumonia karena bakteri, itu biasanya menyerang tadi yang sudah saya singgung-singgung pada seorang yang memang ada penyakit tertentu seperti gula, terus tadi pada stroke yang tirah baring lama gitu, atau pada yang sakit HIV itu kayak gitu. Tapi kalau TBC itu siapapun, umur berapapun gitu. Jadi dia masuknya lebih lama, timbul gejalanya lebih lama, tapi bisa menyerangnya ke siapa aja
gitu. Jadi memang gejalanya seperti batuk, tadi lebih dari 3 minggu, biasanya berat badannya lebih dari 2 sampai 3 minggu, berat badannya kurus, tambah kurus, kelihatan tambah kurus. Terus malam-malam suka berkeringat, gobios. Lalu kadang yang khas itu suka batuk darah. Tapi nggak semua batuk darah disebabkan TBC. Tapi kalau misalnya memang batuk darah, memang kita mikirkan pertama itu TBC. Setelah TBC-nya bisa disingkirkan, baru itu mungkin kemungkinan lain seperti itu. Baik, terima kasih ya dokter untuk penjelasannya. Dan tema kita di siang hari ini adalah radang paru-paru keluarga Fas ya, bersama dengan Dr. Wildan, spesialis paru. Tadi juga sudah disinggung apa itu TBC dan juga apa itu radang paru-paru. Sebetulnya dokter, kalau misalnya seseorang tinggal di satu kota A dengan suhu normal, lalu pindah ke kota B dengan suhu yang lebih dingin, ini apakah juga akan berpengaruh kepada kesehatan, misalnya mudah kena radang paru-paru atau bahkan bisa kena TBC itu tadi dokter? Kalau kita berbicara dengan suhu, mungkin ini ke arahnya kita lari ke alergi ya. Kalau ke alergi gini biasanya mengarahnya ke asma. Kalau memang biasanya atau yang bersangkutan memang ada bakat alergi, dia dan di keluarganya juga ada yang asma atau ada yang alergi, ya mungkin bisa jadi sering kambuh asmanya karena misalnya tadinya di Jakarta gitu, terus pindah ke Magelang, terus pindah ke Magelang jadi ngaknik jadi mengi terus, ya itu banyak yang kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya memang yang berhubungan dengan dari kota yang nggak terlalu dingin terus pindah kota yang suhunya lebih dingin, biasanya sih penyakitnya tuh mengarahnya ke alergi, yaitu yang kalau dalam bidang saya mungkin asma situ. Dokter ya. Nah dokter, sekarang ini kan banyak juga atau marak istilah, nggak cuma anak-anak muda ini ya, ada yang sudah berpindah dari rokok ke rokok elektrik atau vape. Ini sebetulnya sama tidak dokter bahayanya atau malah lebih aman ini dokter? Kalau ditanya vape atau rokok elektrik itu bisa nggak buat mengganti rokok? Pengganti dalam artian yang lebih sehat? Jawabannya enggak, karena dokter, ya? Semua yang proses pembakaran itu memang pasti ada dampak buruknya. Gitu. Baik itu rokok maupun vape itu pasti ada dampak buruknya. Entah itu batuk, entah itu, kalau rokok jelas, kalau rokok memang jangka panjangnya itu bisa terjadi yang namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Jadi biasanya itu seseknya mulai terasa di umur 50 tahunan, ngerokoknya dari umur kecil, nabung penyakitnya pas diambil tabungannya udah 50 tahun baru diambil tabungan. Baik, seperti itu dokter ya ternyata. Gitu. Kalau misalnya vape, ya itu sama aja kalau vape. Sama dokter ya. Karena memang vape ini baru-baru beberapa tahun ini ya, jadi mungkin kalau untuk jangka panjangnya belum kelihatan. Tapi yang jelas jangka pendeknya udah banyak. Kalau yang datang ke klinik saya pasti saya tanyain, ngerokok enggak? Nge-vape enggak? Oh ya, berarti biasanya kan kadang-kadang kalau selama ini yang saya tanganin sih biasanya ke arahnya jadi batuk atau asma ya. Tapi kalau misalnya yang jelas-jelas rokok jangka panjang itu tadi PPOK, penyakit paru obstruktif kronis gitu. Jadi memang baiknya no smoking aja dokter ya. Ya jelas. Apalagi kalau misalnya kita ngomong masalah pneumonia, khususnya TBC.
TBC itu memang bisa juga dihubungkan dengan merokok. Jadi merokok Iya. itu kalau lama-kelamaan si pertahanan yang ada di parunya itu lama-lama dia melemah karena sudah terkena rokok itu. Jadi nanti ujung-ujungnya memang nggak langsung, Iya. bukan secara apa ya, secara langsung dibilangnya kalau ngerokok itu kena TBC enggak. Iya. Tapi kalau misalnya terus-terusan dan di situ ada yang sakit TBC, mungkin kalau diteliti lebih lanjut, diambil datanya, mungkin pasti yang ngerokok itu lebih banyak yang kena TBC daripada yang nggak ngerokok gitu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung dengan Dr. Wildan pagi jelang siang ini, Anda bisa manfaatkan di 0815 7870 9640-nya. Kita akan kembali lagi keluarga Fas setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Kembali lagi keluarga Fas siang hari ini bersama dengan Dr. Wildan, spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Tema kita adalah radang paru-paru keluarga Fas ya. Tadi juga sudah disinggung, diinformasikan beberapa radang paru-paru jenisnya, gejalanya seperti apa, penyebabnya, lalu ada juga TBC. Nah, kita ke TBC lagi ini dokter, karena memang cirinya nampak khas ini ya untuk TBC ini. Benar tidak dokter kalau misalnya pengobatan TBC ini selama 6 bulan, lalu ternyata nanti di tengah-tengah jalan misalnya, entah itu selama 3 bulan lupa minum obat, harus mengulang lagi dari awal dokter? Iya, nanti memang kalau misalnya lupanya sampai beberapa waktu, nanti memang ada tata laksananya, ada SOP-nya untuk diulang. Iya. Tapi kalau misalnya kalau ada pendengar di sini yang sedang menjalani pengobatan TBC, ya tetap semangat dan gimana caranya supaya nggak kelupaan, entah itu nanti pakai reminder kah, alarm kah gitu. Jadi benar-benar harus fix setiap, misalnya kalau minumnya pagi, terus kalau minumnya sore atau habis malam terus gitu. Jadi diusahakan jangan bolong-bolong gitu. Kalau misalnya bolong-bolong ya segera ke rumah sakit, lapor kayak gitu. Baik, dan TBC ini pasti bisa sembuh kan dokter? Kalau TBC insya Allah bisa sembuh dengan pengobatan yang tertib, rutin, tertib, nggak ada efek samping yang mengganggu, insya Allah bisa sembuh. Baik, lalu ada istilah lagi kalau di masyarakat kita dokter, untuk anak-anak ini istilahnya ini kena flek gitu. Misalnya lagi periksa dari batuk, biasanya di belakang telinga kan mungkin muncul seperti benjolan atau istilahnya kalau orang Jawa bilang melanjer gitu ya dokter ya. Ini benar tidak dokter? Istilah flek ini sebenarnya seperti apa dokter? Iya, kalau memang ada benjolan, biasanya kalau di area telinga sampai leher bawah itu, kalau misalnya dia nggak hilang-hilang, ya mungkin ke arahnya bisa ke arah TBC kelenjar. Lalu kalau tadi yang Mbak bilang ini flek, ya itu dia. Kembali lagi, ini bahasa awam. Kalau saya, terutama tenaga medis, ya sebisa mungkin kita ngomongnya nggak pakai bahasa yang abu-abu. Kalau misalnya ini sakit TBC terus dibilangnya flek kan abu-abu gitu. Jadinya kalau misalnya sakitnya TBC, saya selalu bilang ini
panjenengan sakitnya TBC. Saya langsung bilang kayak gitu biar tahu ini tuh bener-bener sakitnya tuh TBC. Kalau misalnya dibilangnya flek ya kita nggak tahu waktu yang ngasih tahu yang bersangkutan itu flek itu bener-bener TBC atau bukan gitu. Kita nggak tahu soalnya kan bahasa bahasa awam mungkin supaya nggak terdengar ngeri mungkin ya. Kalau sekarang kan harus jelas dan transparan ya, udah beda ya zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin bahasa flek itu udah gak dipakai gitu. Baik, terima kasih dokter. Dan tadi juga pola hidup bersih dan juga sehat, selain juga makan makanan yang bergizi, yang seimbang gitu ya. Jadi antara karbohidrat, protein ini juga lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Ada juga olahraga yang bagus ini yang dilakukan oleh penderita radang paru-paru atau TBC ini seperti apa dokter? Apa harus berenang atau apa dokter? Kalau yang sedang sakit TBC sedang dalam pengobatan, kalau misalnya memang masih ada keterbatasan baik itu sesek ataupun lemes ya mungkin disesuaikan ya. Disesuaikan untuk geraknya. Tapi kalau untuk kita yang masih sehat diusahakan itu minimal seminggu bisa 4-5 kali. 4-5 kali, kalau bisa diusahakan. Kalau saya juga ngomong nih karena saya juga olahraga nggak nyampe segitu gitu. Tapi saya usaha lumayan lah bisa main basket seminggu 2 kali gitu kan. Gitu. Diusahakan seminggu bisa 4-5 kali dengan intensitas yang mungkin 20 menit sampai 30 menit. Dan kalau misalnya dibilang ini nih saya udah nyapu, ngepel, itu bagian olahraga. Kalau kita para ibu rumah tangga seperti itu dokter. Itu jadi kayak pengklaiman ibu-ibu. Aku udah olahraga nih. Wah, ini itu saya ini dokter. Itu dibilang pengklaiman para yang sudah melakukan kayak gitu tapi bilangnya saya udah olahraga nih, saya udah nyapu, ngepel. Kalau dibilang itu sih itu ya kegiatan sehari-hari ya, bukan olahraga. Soalnya memang kalau cuma nyapu ngepel aktivitas biasa dan memang nggak, kalau misalnya misalnya jalan-jalan misalnya di rumah aku udah nyapu nih, jalan-jalan keliling dari depan ke belakang nih 10 kali dokter, 20 kali. Nah itu dia, itu nggak beda sama yang beda ya dokter. Beda sama kalau yang benar-benar niat mau olahraga jalan. Nah jalannya juga kecepatannya harus diatur sampai range detak jantungnya harus di angka berapa, itu harus diatur. Nggak olahraga ini niatin jalan nih, kita jalan yuk tapi sambil ngobrol, sambil scrolling Instagram, scrolling TikTok, sambil nyantai. Sama aja, itu nggak nyampe di titik itu dibilang suatu olahraga, itu nggak nyampe. Iya, gitu. sama aja mungkin ini dokter ya, pagi-pagi ikut Sunmore di mana gini ya. Ya, apalagi Sunmore. Car Free Day, CFD ini nah, nanti kalau, banyak kulineran. Jadi lari 5 kali putaran lapangan, tapi sama aja nanti beli beberapa jajanan gorengan, naik lagi ini nanti karbonya dok. Iya, nggak seimbang apa yang dikeluarin sama yang dimasukin, nggak seimbang. Baik, terima kasih dokter. Nah keluarga Fas, ternyata kita sudah hampir di jamnya untuk undur diri. Beberapa informasi dan juga pesan tadi sudah disampaikan oleh dokter Wildan juga. Nah dokter, ini biar keluarga Fas juga lebih semangat lagi untuk menjaga kesehatannya, seperti apa agar terhindar dari radang paru-paru atau bahkan penyakit TBC. Tipsnya apa ya yang tadi? Mungkin pola hidup sehat, bersih, olahraga, lalu sebisa mungkin tidak merokok, lalu menghindari asap rokok atau asap-asap yang lain. Lalu kalau ada keluhan, udah sehari 2 hari nggak ada perubahan, sudah ke Vaskes, ya mungkin bisa ke rumah sakit kita, Rumah Sakit Subhanul Waton. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya pagi hari ini. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan-rekan di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Ya,
Demikian tadi keluarga Fas, dialog kesehatan bersama dengan Dr. Wildan, spesialis paru dengan tema radang paru-paru. Dan insya Allah semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali keluarga Fas. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.